hari ini? Sehat, kuat, sukacita. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat, kuat, sukacita. Nah adik-adik, kakak akan perkenalkan diri. Nama kakak Kasiska Aranoli Borsutumurang. Pasti adik-adik semua yang ada di rumah bingung deh, kakak ini siapa ya? Karena kakak baru pertama kali membuat renungan untuk adik-adik yang ada di rumah. Kakak itu mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia serta kesehatan yang senantiasa Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan renungan harian Bapak. Kiranya Bapak memberkati setiap renungan yang akan disampaikan supaya berguna bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya di tangan masing-masing untuk kita membaca firman. Firman yang akan kita baca pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Adik-adik, sekarang aku mau bertanya, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Allah? Tentu, kita semua pasti mau menjadi anak-anak Allah. Sama seperti renungan kita pada hari ini yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Kakak mau tanya lagi nih, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa kita ini bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, tentu benar. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita karunia karena kita akan berbuat baik di dunia ini dan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Tuhan juga telah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, Tuhan akan tinggal dalam kita dan kita akan memperoleh kekuatan sehingga kita dapat hidup dan menghidupi anak-anak Allah di dunia ini. Apabila kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu berarti Allah itu adalah Bapa kita semua oleh karena Kristus. Oleh karena itu, kita harus hidup di dalam Kristus. Bagaimana sih Kak caranya kita hidup dalam Kristus? Cara tersimpel dan termudah yang dapat adik-adik lakukan ialah seperti adik-adik mau membantu orang tua, adik-adik tidak mengusili kakak atau adiknya yang ada di rumah, adik-adik tidak membuat ribut di rumah, adik-adik nurut akan perkataan kedua orang tua. Itu merupakan cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka status kita yang menjadi anak-anak Allah itu
itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kerajaan surgawi juga pasti akan diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Adik-adik, karena kita telah disebut sebagai anak-anak Allah, tentunya kita memiliki hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kita akan menjadi ahli waris atau pewaris kerajaan Allah. Sungguh istimewa bukan hak yang diberikan Tuhan kepada kita? Jadi, kakak dan adik-adik yang ada di rumah memiliki hak istimewa tersebut. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga kita disebut sebagai anak-anaknya dan kita disebut sebagai hak dan pewaris kerajaan Allah. Tuhan itu tidak malu mengakui kita sebagai anak-anaknya, meskipun kita seringkali mendukakan hati Tuhan, seperti kita melawan orang tua atau kita sering mengusili adik kita, tapi Tuhan tidak pernah malu untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Bagaimana sih kemurnian firman Tuhan itu? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan seperti sebelum makan kita harus berdoa dulu, saat kita bangun tidur kita berdoa dulu, dan kalau kita mau melakukan aktivitas apapun kita harus mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu, sebagai anak Allah atau dengan memperoleh status sebagai anak Allah, kita harus tetap hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Sungguh-sungguh berjuang melawan dosa, tidak mau diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, dengan status anak Allah yang kita yakinkan bahwa kita ada di dalam Dia, maka benih kebenaran yang akan ditanamkan Tuhan dalam diri kita akan berbuah dan menjadi terang dalam kehidupan. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus melakukan hal-hal baik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman ini tadi dikatakan bahwa dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal Tuhan. Tetapi adik-adik tidak perlu khawatir. Meskipun dunia tidak mengenal kita, tetapi kita harus bersungguh-sungguh menumbuhkan benih kebenaran dan benih kepercayaan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap mengaruniakan berkat-Nya kepada kita. Meskipun kita berada dalam dunia yang jahat dan dunia yang gelap, tetapi kita harus hidup dan beroleh sukacita. Nah adik-adik, sekarang mari kita periksa diri kita dengan jujur. Apakah perilaku kita sehari-hari sudah sesuai dengan sebutan kita sebagai anak-anak Allah atau belum? Apakah kita selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Oleh karena itu, hiduplah selalu dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Katakan yes pada kebenaran dan katakan no pada kejahatan. Demikian renungan pada hari ini. Kiranya apa yang tadi telah kakak sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Dan tetaplah hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Kau senantiasa memberkati kami Bapa. Bapa, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang telah kami dengar Tuhan, agar kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh mengaplikasikannya sebagai anak-anak Allah. Tuhan, Engkau juga yang mengetahui Bapa bagaimana di dalam gelapnya dunia ini sangat sulit bagi kami untuk menerapkan kehidupan yang baik di hadapan-Mu. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang akan menuntun kami menjadi anak-anak Allah. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah